Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, para peminat kuliah subuh yang berbahagia, soal-soal hidup dan kehidupan kekal yang kita sebutkan sekali 2 minggu di dalam pengajian tasawuf ini belum habis. Dalam keterangan yang telah lalu kita melihat bahwasanya kepada kita telah diberitahukan bahwa hidup yang di belakang ini itulah hidup yang sebenarnya. Segala kesungguhan kita di dalam kehidupan yang sekarang, kegiatan, inisiatif, kreatif, dan segala macamnya itu, kita tujukan dalam umur yang pendek ini, dalam masa yang sedikit ini. Kita sanggup memikul beban bagaimanapun beratnya. Kita sanggup payah, lelah, penat, sukar. Karena ada yang kita harapkan, yaitu kehidupan yang sejati tadi. Ilmu dan amalan, usaha dan kerja hanya alat untuk mencapai kebahagiaan hidup yang akan datang itu. Hidup dimulai apabila nafas sudah berhenti. Alangkah ganjilnya perkataan itu. Hidup dimulai apabila nafas sudah berhenti. Yang sebelum itu apa? Hidup itu hanya khayal. Hidup yang mengumpulkan di antara hilangnya yang disukai, yang tidak disukai. Hasilnya tercapai apa yang dicintai. Kesucian. Kita tidak pernah kehilangan yang dicintai itu. Ketentraman, kesenangan, kebahagiaan. Itu yang dituju. Hasilnya ilmu dengan kehidupan yang demikian, tidak ada kabar yang lain yang kita terima melainkan kabar dari Tuhan. Yang disampaikan dari tangan pertama dari orang yang paling sempurna akhlaknya, paling luas ilmunya, paling benar katanya, yaitu Nabi SAW dan nabi-nabi yang dahulu dari dia. Sejak dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, sampai kepada Yusuf, sampai kepada Musa, sampai kepada Isa, sampai kepada Daud dan Sulaiman dan lain-lain. Nadanya sama. Mengatakan hidup yang sekarang ini baru khayal, hidup yang sejati nanti. Terbukti hal itu dalam hati orang yang beriman. Sehingga boleh dikatakan dari iman tadi jadi menjadi keyakinan. Sehingga jiwa tadi lama-lama pindah daripada bayangan kepada kenyataan, daripada khayal kepada yang akan hilang, daripada hidup yang fana, karena inginnya kepada kehidupan yang sejati itu, karena rindunya kepada kekuasaan yang mutlak itu. Kerinduan itulah yang menimbulkan nilai kepada hidup yang sekarang. Karena pada hidup yang sekarang ditentukan kebahagiaan hidup yang akan datang itu. Oleh sebab itu, maka barang siapa yang musafir menuju kepada
kehidupan yang bahagia itu, dia tidak merasakan lagi bagaimana pahitnya jalan yang ditempuh. Dia mengorbankan segala tenaganya, memandang ringan segala yang berat, dengan cinta, dengan rida, dengan hati lapang, terus berjalan. Ya, kadang-kadang karena capek berhenti, tapi dia tahu perjalanan ini belum selesai. Banyak-banyak berhenti, lama baru sampai, katanya. Tuan-tuannya yang terhormat, orang yang tidak melihat ini, tidak sampai kepercayaannya kepada ini, adalah orang yang tidak mempunyai ketenangan di dalam kehidupan. Dia lekas putus asa. Ada orang-orang filosof, filsafat yang mengatakan, hidup ini, katanya, ialah meminta kepuasan. Ini ada yang disebutkan di dalam falsafah modern, eksistensialisme. Mengakui adanya wujud. Sesudah wujud, tidak ada lagi. So, itu kesempatan ketika wujud, ketika ada itu lepaskan. Karena apabila kita telah mati, katanya, sama saja. Seorang filosof yang tinggi, seorang ulama yang besar, seorang perampok, seorang pergayul, seorang yang tidak apa-apa, apabila telah kembali ke tanah, jadi tanah. Dimakan ulat. Dia ambil alasan ketika Iskandar Makedoni berjalan-jalan ke satu kuburan. Di sana bertemu dia dengan filosof Diogenes. Lalu dia menanyakan, di situ ada kuburan. Raja Iskandar Makedoni menanyakan, Tuan, mengapa Tuan di sini? Dia bilang, saya sedang menggali-gali kubur. Saya hendak melihat adakah perbedaan di antara tulang ayah Tuan dengan tulang orang-orang lain yang berkubur di sini. Rupanya tidak ada perbedaan. Karena katanya kata filsafat, orang enak membaca. Jadi orang-orang filosof yang begitu, dia percaya kalau sesudah mati tidak ada perbedaan lagi. Tulang sama-sama putih, tanah sama-sama hancur, sama-sama makan ulat, habis perkara. Sampai disyairkan oleh ahli-ahli syair, innamal aisyu fi bahimiyatil ladzah wa ma yaqulul falsafi. Hidup itu ialah menurutkan kepuasan, ladzah, kepuasan. Segala yang ada ini, katanya, yang penting puas. Puas makan, puas minum, puas bersanggama dan lain-lain sebagainya. Piala dari kematian menyamakan antara orang pandai dengan orang bodoh. Orang-orang yang bodoh itu di bawah bumi sama kedudukan dengan orang filosof. Kalau engkau masih ragu, coba tanyai bumi itu. Apa perkataannya? Perkataan begini adalah timbul dari orang yang mu'anid, yang menentang agama, menentang akal. Perasaan yang seperti ini dari akal juga, tapi akal yang dipenuhi oleh nafsu, bukan akal yang kembali kepada kemurniannya, kepada fitrahnya. Akal yang jauh daripada iman dan hikmah. Cobalah, hai Malang, apakah oleh karena maut itu menyamakan yang salih dengan yang talih, yang alim dengan yang jahil? Oleh karena itu, maka dikatakan
bahwa kita sama sekali. Orang di dalam perjalanan sampai ke tempat perantauan yang terakhir. Di mana kesenangan orang itu? Apakah duduk di atas singgah sana mahligai dengan keistirahatan, atau duduk dalam kecelakaan, kesengsaraan? Apakah memang berhenti saja segala sesuatu apabila maut telah datang? Tanyakan katanya kepada bumi, kata Ad-Syair tadi. Kita sudah tanyakan kepada bumi dengan renungan dan menungan. Memang di dalam bumi berkumpul segala tubuh, segala badan, tulang-tulang. Kafir dengan iman berkumpul, nasab keturunan berkumpul. Tetapi kalau sekiranya bertiangga hingga itu saja, guna apa agama ini semua? Apa kita semua akan memutuskan saja habiskan segala agama? Orang mengatakan habiskan segala agama, kemudian dia membuat agama sendiri. Seumpama ketika terjadi serangan besar-besaran dari Hitler menuju Rusia, nyaris saja Rusia kalah waktu Stalin masih hidup. Apa yang dikerjakan lebih dulu oleh orang-orang pengikut Stalin, oleh orang komunis ketika itu? Mempersiapkan kuburan Lenin. Karena di situ diletakkan di dalam keranda kaca tubuh Lenin itu. Kemana mau simpan ini? Kalau betul orang itu konsekuen dengan pendiriannya, apa guna itu disimpan? Yang pikiran itu kan bukan pada tubuh itu. Ini kini kita melihat bagaimana bahwa manusia itu bagaimanapun radikal, ateis dan segala macamnya rasional. Tapi ada masanya rasionalnya itu berhenti. Ada masanya perasaan mendorong kepada segala hal. Sehingga disimpanlah mayat Lenin itu, dipelihara baik-baik. Sesudah aman baru dikembalikan ke tempatnya yang asli. Datang orang berziarah bersama-sama kepadanya. Padahal kalau ditanya kepada mereka akan mengatakan sesudah mati itu sudah sama saja antara Lenin dengan pergajul, dengan perampok, dengan lain-lain sebagainya. Jadi kalau kita hendak menanyakan bagaimana sebenarnya manusia sesudah matinya, kita kemana bertanya? Orang yang beragama sudah jelas menjawab kepada Tuhan, kepada rasul-rasul, kepada Musa, kepada Isa, kepada Yusuf, kepada Daud, kepada Sulaiman, kepada Muhammad, kepada Nuh, kepada Ibrahim. Akan sepakatkah semuanya itu nabi-nabi itu menegakkan bohong dalam alam ini? Kita tanyakan juga kepada orang-orang yang mengalami rasa kejiwaan yang mendalam, menjadi khalifatullah di muka bumi. Dan tanyakan juga kepada Quran. Dan tanyakan juga kepada orang-orang yang telah berpengalaman. Tanyai ilmu, tanyai iman. Sama sekali itu adalah saksi yang dapat diterima. Tanyai akal, tanyai fitrah murni. Dalam Al-Quran dikatakan, Am hasibal ladhina jatarahus sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatum sa'a ma yahkumun. Apakah menyangka orang-orang yang telah berbuat jahat dalam alam ini akan disamakan saja kedudukan mereka dengan orang yang beriman dan amal salih? Sama hidupnya dan sama matinya.
Itulah satu perhitungan yang salah. Yang dapat menyangka demikian cuma orang yang bodoh atau orang mengingkari rasa jiwa di dalam. Sebab itu, maka seorang ahli fikir Eropa, Oswald Spengler, mengatakan orang yang bersorak, mengatakan dia tidak percaya akan adanya hari kemudian itu. Bersorak karena dia melawan kepada rasa dari hatinya sendiri. Maka memandang kepada soal itu terbagi dua. Ada orang yang memandang kepada ilal asya, kepada sesuatu. Dan ada orang yang memandang pada sesuatu, antara kepada dengan pada lain. Ada orang yang memandang kepada sesuatu, ada orang yang memandang pada sesuatu. Orang yang cuma memandang kepada sesuatu, menjadikan sesuatu semata-mata objek, maka pikirannya dan hatinya lama-lama pecah belah. Dia tidak dapat mengambil kesimpulan. Pandangannya cuma dengan panca indera, tidak akan memberikan faidah kepadanya. Li'annahu lima faqad al-ikhtiyar awalan fa innahu faqad al-ikhtiyar thaniyan. Karena dia tidak dapat memilih sejak pertama sampai kepada yang seterusnya, tidak ada pemilihan lain. Tetapi orang yang memandang pada sesuatu, bukan kepada sesuatu. Pandangan yang tadi membawanya menyeberang kepada rupanya dan hakikatnya dan maksudnya. Ini apa? Dari mana ke mana? Kalau dia memandang sesuatu di hadapannya itu, menjalar pikirannya tadi kepada yang lain, sebab dan akibat yang timbul dari itu. Sampai dia mengaji juga apa arti wujud dari ini, apa hikmatnya, dan apa ilmu yang sempurna dalam ini. Tambah lama derajat pandangannya pada sesuatu itu, dapat membawanya memperbedakan mana yang sahih, mana yang benar, mana yang salah, mana yang kekal, mana yang fana. Dia memandang kepada kulitnya dan intinya. Misalnya, kita ambil permisalan orang yang memandang kepada sesuatu dengan pada sesuatu. Kalau dia memandang kepada sesuatu, terbujur mayat di hadapan matanya. Dia lihat ini tubuh akan dimasukkan ke dalam kubur. Sesudah dalam kubur dia akan cair, tidak ada apa-apa lagi. Filosof masuk ke dalam cair, hancur jadi tanah. Psikolog masuk ke dalam kubur, hancur jadi tanah. Dia memandang itu, tidak ada artinya. Tapi kalau dia pandang kepada sesuatu, ditukar dengan pada sesuatu, dia lihat, dia bawa kepada dirinya sendiri. Bercerai nyawa dengan badan. Apakah arti perpisahan itu? Apakah yang dikatakan oleh Suhrawardi, filosof dan ahli tasawuf yang besar? Dia mengatakan, badanku ini mengurung keadaan hakikatku yang sebenarnya. Aku terikat dalamnya. Tapi apabila aku mati, artinya perceraian antara hakikatku yang hidup dengan badanku yang akan jadi tanah. Aku tidak mengenal mati. Aku melihat lagi kehidupan yang terus, yang disebutkan oleh Jalaluddin Rumi di dalam pengajian tasawufnya, sampai mencapai tingkat yang paling tinggi, dan kemudian diluaskan lagi oleh Iqbal bahwa
apabila manusia itu mati, dia akan mencapai tingkat kesempurnaan yang paling tinggi. Sebagai penghambat keraguan kita, kebenaran hal itu, kita mesti berani mengatakan Muhammad, na'udzubillah, Muhammad bohong, Ibrahim bohong, Ishak bohong, Ismail bohong, Isa bohong, semua nabi-nabi yang mengatakan hal itu kita bohongkan. Na'udzubillah. Disinilah saudara-saudara yang terhormat, pentingnya pengajian. Kalau kita telah tahu bahwa dunia ini adalah jalan, jembatan untuk menuju penyeberangan yang luas, yang kekal, tentu kita akan menyediakan bakalan untuk itu. Dia tidak akan kekal di sini. Dia akan meneruskan perjalanan kepada tempat yang lain, tempat yang kekal, tempat tinggal. Manusia dipanggil ke sana, dan mesti sampai ke sana dengan persiapan hidup yang sekarang ini mengerjakan yang merintahkan Allah, menghentikan apa yang dilarang, yang disampaikan oleh nabi-nabi dengan isyarat, dengan bukti. Dengan demikian baru sampailah manusia tadi kepada ketentraman hatinya. Untuk itulah dia dijadikan, untuk itulah dia dipersiapkan. Perjalanannya menuju ke sana. Dia ke sana pasti. Adapun hidup yang sekarang ini belum pasti. Memastikannya sikap kita sendiri, bagaimana kita menyeberangi jalan itu. Nah, itulah hadirin yang terhormat, hakikat dari kehidupan yang dikatakan tadi, yang di seberang hidup yang sekarang itu hidup yang sejati. Sekian dulu, lain hari kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.